Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep ilmu ekonomi pada bab 1, ekonomi kelas 10. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu untuk menjelaskan dan menganalisis apa itu ilmu ekonomi dan juga ekonomi. Nah, yang kedua, diharapkan setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu untuk mengemukakan dan menganalisis apa itu prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Dan yang ketiga, setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu untuk mengemukakan dan juga menganalisis apa itu masalah ekonomi dengan benar. Nah, yang keempat, diharapkan peserta didik setelah proses pembelajaran mampu untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan yang mereka butuhkan dan juga mengetahui apa saja alat pemuas kebutuhan. Apa itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi, terdiri atas dua kata. Yang pertama yaitu kata oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga, sedangkan nomos itu artinya aturan. Maka dari itu, ekonomi ini memiliki dua arti. Yang pertama, ekonomi dalam arti sempit, artinya adalah aturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga. Nah, sedangkan arti yang kedua itu dalam arti luas. Jadi ekonomi dalam arti luas adalah mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli nih. Yang pertama menurut Paul A. Samuelson. Paul A. Samuelson itu menyebutkan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang membuat pilihan dengan ataupun tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas. Sedangkan menurut ahli yang kedua, yaitu Robert, beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut untuk memuaskan keinginan mereka. Menurut ahli yang ketiga, yaitu Adam Smith, atau yang bisa kita sebut sebagai Bapak Ekonom, beliau mengatakan bahwa ekonomi ialah menyelidikkan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Sedangkan menurut G.B. Tsai mengatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan seseorang. Sedangkan menurut G.S. Mill, ekonomi itu adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Sedangkan menurut Richard G. Lipsey menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak ada batasnya. Nah, jadi apa itu pengertian dari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, diingat-ingat, untuk pengertian ekonomi itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya oikos itu rumah tangga, nomos itu aturan. Nah, sedangkan pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, pembagian ilmu ekonomi ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada ekonomi deskriptif, terus ada ekonomi teori, dan yang ketiga itu ada ekonomi terapan.
Untuk ekonomi deskriptif itu artinya kalian mempelajari analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Contohnya itu ketika kalian sedang mempelajari tentang salah satu masalah ekonomi, yaitu pengangguran. Nah, kalau kalian mempelajari ilmu ekonomi deskriptif ini, kalian tuh hanya ingin mengetahui apa saja sih masalah dari pengangguran, kayak gitu. Nah, untuk ekonomi teori, itu adalah ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Nah, ekonomi teori ini terdiri dari dua ilmu. Yang pertama, ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Untuk ilmu ekonomi makro, itu adalah ketika kita mempelajari ilmu ekonomi secara garis luas. Contohnya seperti mempelajari inflasi, kemudian pendapatan nasional, kemudian APBN, APBD, kayak gitu. Nah, sedangkan ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang perekonomian secara garis kecil. Contohnya itu ketika kita mempelajari tentang ekonomi pasar, pelaku atau kegiatan ekonomi seperti penawaran, kemudian pendapatan, kayak gitu. Nah, di dalam ekonomi teori ini, kita itu mencari tahu bagaimana penyebab bisa terjadinya masalah ekonomi dan apa yang akan terjadi atau akibat dari masalah ekonomi. Contohnya itu seperti di ekonomi deskriptif kan ada pengangguran. Nah, di ekonomi teori ini kita tuh mempelajari apa yang membuat terjadinya pengangguran dan bagaimana dampak yang terjadi dari pengangguran. Contohnya nih, kalau dari pengangguran itu penyebabnya apa? Kurangnya lowongan pekerjaan. Nah, apa yang diakibatkan dari pengangguran? Sehingga mengakibatkan pendapatan nasional dari Indonesia ini menurun di antara pendapatan negara-negara lain, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan penerapan ilmu ekonomi teori yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Nah, di dalam ekonomi terapan ini terdiri dari dua kebijakan. Ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini nantinya itu akan diterapkan di ekonomi teori. Terdapat 8 cabang ilmu ekonomi yang perlu kalian pelajari. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi moneter yang membahas tentang uang, perbankan, dan juga lembaga keuangan. Nah, yang kedua itu ada ilmu ekonomi publik. Dia itu membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Nah, apa aja yang dibahas? Yang dibahas itu kayak kebijakan APBN, APBD, terus ada utang pemerintah, ada pajak dan juga retribusi. Nah, yang ketiga itu ada ilmu ekonomi syariah. Nah, ilmu ekonomi syariah ini bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Pokok pembahasan dalam cabang ilmu ekonomi ini antara lain mencakup prinsip bagi hasil, kemudian penghapusan riba dalam perekonomian, dan juga zakat. Nah, selanjutnya itu ada cabang ilmu ekonomi sumber daya alam. Ini membahas tentang masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Nah, yang kelima, ilmu ekonomi sumber daya manusia, membahas faktor-faktor produksi tenaga kerja. Terus yang keenam, itu ada ilmu ekonomi regional, membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang ketujuh, ilmu ekonomi internasional. Nah, yang kedelapan, ilmu ekonomi industri. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar mencapai kemakmuran dengan cara membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, nanti
kita setelah ini akan membahas bagaimana cara membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, dalam mengenal ilmu ekonomi, kita harus tahu nih, apa prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan tertentu dapat menghasilkan hasil yang maksimal, atau dengan pengorbanan kecil dapat hasil tertentu. Prinsip ekonomi ini jangan sampai kalian terbalik ya. Contohnya kayak gini. Misalkan kalian adalah pengusaha kerudung, kemudian kalian mencari bahan kerudung itu di pasar. Kalian mendatangi 2 toko. Toko pertama menawarkan kain katun kepada kalian 1 meternya itu 15.000. Sedangkan untuk toko yang satunya lagi menawarkan 1 meternya itu 20.000. Nah, kalian sebagai pembeli, apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalian akan memilih barang yang harganya lebih murah, tetapi kualitasnya juga lumayan kan. Meskipun kualitas yang 15.000 itu memang di bawah daripada kualitas yang 20.000. Tetapi setelah itu kalian bisa menjualnya dengan harga yang sama ketika kalian membeli kain yang harganya 20.000. Nah, adapun manfaat dari prinsip ekonomi. Yang pertama, ketika kalian bisa menerapkan prinsip ekonomi ini, usaha yang kalian lakukan itu bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Yang kedua, kemampuan, alat, dan modal yang digunakan pun bisa secukupnya. Yang ketiga, resiko mendapat kerugian pun kecil. Dan yang keempat, pemborosan dapat dihindari. Apa aja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan, yang pertama itu dalam menentukan skala prioritas. Kalian itu harus benar-benar menyusun apa aja kebutuhan yang sedang kalian butuhkan atau kalian inginkan. Kemudian kalian pilih mana kebutuhan yang memang paling penting di antara kebutuhan yang lain. Kemudian yang kedua, memilih barang atau jasa dengan kualitas yang terbaik. Dan yang ketiga, harga murah. Nah, selanjutnya itu ada motif ekonomi. Motif ekonomi itu adalah suatu keinginan atau dorongan dari pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan. Jenis motif ekonomi itu ada 2. Yang pertama ada ekonomi intrinsik, yaitu berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua itu ada ekonomi ekstrinsik yang berasal dari luar diri kita atau lingkungan kita. Contoh dari ekonomi intrinsik misalkan, kalau misalkan kita itu lagi lapar atau haus, nah keinginan kita untuk makan dan minum itu disebut dengan mengkonsumsi. Nah berarti kita menjadi pelaku ekonomi sebagai konsumen. Nah yang kedua, kalau misalkan ekonomi ekstrinsik itu contohnya, sebenarnya kita nggak butuh apa-apa nih, tapi karena ngelihat teman kita beli sepatu baru atau beli rumah baru kayak gitu, terus kita jadinya keikutan pengen beli. Berikut adalah macam-macam motif ekonomi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, motif sosial. Yang keempat, motif memperoleh penghargaan. Yang kelima, motif memperoleh kekuasaan. Selanjutnya ada tindakan ekonomi. Untuk tindakan ekonomi ini adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Produsen itu dia kegiatannya adalah memproduksi suatu barang dari bahan yang mentah, kemudian jadi bahan setengah jadi, kemudian jadi barang jadi. Nah, pelaku ekonomi ini motifnya macam-macam. Kalau motif dari pelaku ekonomi produsen, yang pertama yaitu ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu mencari kekuasaan ekonomi. Nah, yang ketiga ingin meningkatkan eksistensinya. Nah, sedangkan yang kedua, pelaku ekonomi yang kedua ini adalah distributor. Distributor atau yang pekerjaannya itu bisa dibilang
mengantar-ngantar barang dari produsen kepada konsumen. Jadi dia itu sebagai perantara. Nah, tujuan dia atau motif dia melakukan kegiatan ekonomi itu apa? Yaitu satu-satunya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Semakin banyak barang yang dia antarkan kepada konsumen, maka keuntungan yang dia dapat akan semakin besar dari produsen. Nah, yang ketiga itu adalah konsumen. Konsumen adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi produk maupun jasa dari produksi gitu, dari produsen. Motifnya apa? Yang pertama itu sudah jelas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua mencari kepuasan secara optimal. Nah, yang ketiga meningkatkan status sosialnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Setelah tadi kita sudah membahas apa itu pengertian dari ilmu ekonomi, kemudian mengetahui prinsip ekonomi, motif ekonomi, lalu tindakan ekonomi, dan juga siapa saja pelaku ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Penyebab dari kelangkaan yang pertama yaitu keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, terjadinya kerusakan sumber daya alam oleh manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya. Yang keempat, pertumbuhan manusia itu lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang kelima, terjadinya bencana alam. Yang keenam, perbedaan letak geografis. Yang ketujuh, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Yang kedelapan, kemampuan untuk memproduksi rendah. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi berjalan lambat. Semuanya, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.